Saudara, mimpi buruk warga Gaza masih berlanjut. Anak-anak menjadi korban tewas dalam serangan ini. Bahkan Israel dituding pihak pro-Palestina telah melakukan tindakan genosida. Lebih dari 3.700 anak-anak Palestina meninggal dalam 27 hari perang antara Israel dan Hamas. Mimpi buruk warga Gaza masih berlanjut. Gempuran demi gempuran serangan Israel menewaskan jiwa yang tak bersalah, menjadi mimpi buruk bagi kemanusiaan. Anak-anak menjadi korban tewas dalam serangan ini. Bahkan Israel dituding pihak pro-Palestina telah melakukan tindakan genosida. Lebih dari 3.700 anak-anak Palestina meninggal dalam 27 hari perang antara Israel dan Hamas. Jumlah ini lebih besar dibandingkan jumlah total konflik yang terjadi di seluruh dunia dalam 3 tahun terakhir. Majelis Umum PBB menyerukan gencatan senjata di Gaza demi kemanusiaan warga Palestina. 120 negara mendukung keputusan ini, sementara 14 negara termasuk Israel dan Amerika menentang. The level of humanitarian assistance that has been allowed into Gaza up to this point is completely inadequate and not commensurate with the needs of the people of Gaza, compounding a humanitarian tragedy. The Secretary General reiterates his call for an immediate humanitarian ceasefire and unimpeded humanitarian access to be granted consistently, safely, and to the scale in order to meet the urgent needs created by the catastrophe unfolding in Gaza. Sidang Majelis Umum PBB 27 Oktober lalu sebenarnya telah mengesahkan resolusi gencatan senjata dan jeda kemanusiaan yang diajukan Yordania. Permintaan gencatan senjata ditolak Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Benjamin menyebut akan melanjutkan misi sampai menang. מבטיח לכם ולכל אזרחי ישראל, אנחנו נמשיך עד שנמלא את המשימה. אנחנו נמשיך עד לניצחון. Atas situasi buruk dan mencekam hingga menyebabkan ribuan warga sipil tewas, pemerintah Bolivia memutuskan hubungan diplomatik dengan Israel dan meminta serangan di jalur Gaza dihentikan. Estamos remitiendo esta comunicación oficial al Estado de Israel, en la cual, como se ha manifestado, hacemos conocer nuestra decisión como Estado plurinacional de Bolivia de romper relaciones diplomáticas con Israel. Asimismo, exigimos el cese de los ataques en la Franja de Gaza, que ya han provocado hasta ahora miles de víctimas fatales civiles y el desplazamiento. Sementara itu, Kementerian Luar Negeri berhasil mengevakuasi 4 warga negara Indonesia dari Gaza. Keempatnya kini di bawah perlindungan KBRI Kairo. Mereka pada saat saya berkomunikasi tadi, diperkirakan mereka tiba di Kairo pukul 3 dini hari waktu Kairo. Dan sebelum press briefing ini dimulai, kami melakukan kontak kembali kepada tim dan diperoleh informasi, alhamdulillah, bahwa WNI dan tim dari KBRI Kairo sudah tiba di Kairo dengan selamat. Perjalanan evakuasi 4 WNI dan 1 istri WNI ini bukan hal yang mudah. Sekali lagi, bukan hal yang mudah. Sejak konflik Hamas-Israel pecah pada awal Oktober, tercatat lebih dari 9.000 lebih korban tewas, 3.700 diantaranya anak-anak. Tim Liputan Kompas TV. 10.000 nyawa melayang akibat konflik Hamas-Israel. Lebih dari 3.000 diantaranya adalah anak-anak. Bagaimana kondisi di Gaza saat ini dan bagaimana konflik ini bisa segera diakhiri? Kita berbincang dengan relawan Mercy, Fikri Rofiul Haq, dan pengamat Timur Tengah Hikmahanto Yuwana. Selamat sore waktu Indonesia, Mas Fikri, Profik. Selamat sore. Bisa mendengar suara saya ya, Mas Fikri, Profik? Bisa. Oke, baik. Mas Fikri, boleh ceritakan saat ini Mas Fikri berada di mana dan situasinya seperti apa? Ya, saat ini saya dan juga 2 relawan Mercy lainnya berada di Rumah Sakit Indonesia, tepatnya di basement Rumah Sakit Indonesia, karena memang mengingat beberapa hari lalu juga militer Israel masih terus membombardir di jalur Gaza, di keseluruhan jalur Gaza, terkhusus di jalur Gaza utara, sehingga biasanya kami beristirahat di Wisma Dr. Jose Rizal yang masih satu lingkungan dengan Rumah Sakit Indonesia. Namun malam itu kami memutuskan untuk mengungsi ke
dalam rumah sakit Indonesia karena akibat serangan tersebut banyaknya plafon-plafon yang runtuh baik di rumah sakit Indonesia maupun di Wisma Dr. Jose Rizal tempat kami tinggal saat ini, dan juga sampai saat ini juga dentuman bom terus dilancarkan ke seluruh jalur Gaza. Ke seluruh jalur Gaza. Sekarang kondisi rumah sakit Indonesia bagaimana? Apakah obat-obatan masih ada atau hal-hal yang dibutuhkan lainnya masih terjaga stoknya atau persediaannya? Ya, memang mengingat korban jiwa terus bertambahan dan juga korban luka-luka juga terus bertambahan dan banyak sekali korban-korban dari warga yang ada di jalur Gaza dilarikan ke Rumah Sakit Indonesia. Tentunya saat ini Rumah Sakit Indonesia dan juga rumah sakit yang ada di seluruh jalur Gaza mengalami krisis obat-obatan serta tim medis di mana tercatat sudah ada 107 tim medis yang meninggal akibat agresi serangan militer Israel. Memang mereka saat ini sudah tidak pandang bulu mentarget fasilitas umum seperti kantor-kantor dan juga gereja dan juga masjid dan juga sekolah-sekolahan tempat mengungsi bagi warga Gaza. Ya, di Rumah Sakit Indonesia saat ini menangani berapa orang, Mas Fikri? Ya, update dari Kementerian Kesehatan Palestina juga setidaknya 9.000 lebih warga Palestina meninggal. Di antara mereka adalah 3.700 lebih lainnya adalah anak-anak dan juga 2.200 lebih wanita dan juga angka korban luka-luka juga sudah mencapai 30.000. Untuk Rumah Sakit Indonesia juga sudah mencatat 1.300 lebih korban jiwa yang dilarikan ke Rumah Sakit Indonesia dan kurang lebih dari 4.000 korban luka-luka yang dilarikan ke Rumah Sakit Indonesia. Tentunya dengan data tersebut pihak Rumah Sakit Indonesia mengalami kewalahan untuk menangani korban-korban dan banyak juga korban yang tidak mendapatkan obat. Sampai saat ini belum mendapatkan obat akibat krisis dan juga kekurangan tim medis. Banyak mereka yang dioperasi tidak memakai bius dan juga banyak mereka juga belum mendapatkan tempat ruang istirahat, mengingat juga Rumah Sakit Indonesia juga menjadi tempat mengungsi bagi warga Gaza. Tercatat lebih dari 2.000 warga Gaza mengungsi ke Rumah Sakit Indonesia yang ada di jalur Gaza Utara. Jumlah anak-anak juga banyak di sana, sampai berapa jumlahnya, Mas Fikri? Ya, dari 1.300 korban jiwa, memang 60-80% adalah korban anak-anak dan juga perempuan. Dan juga kami melihat sendiri pada pembantaian pada Selasa lalu dan juga Rabu lalu, kami melihat sekitar ada 10 atau 6 korban jiwa anak-anak yang berusia di bawah 1 tahun. Banyak di antara mereka keadaannya sudah tidak begitu baik, banyak yang rusak dan juga kepalanya juga sudah mengalami bocor dan segala macam bentuk akibat aktivitas Israel. Mas Fikri, informasi terakhir yang kami dapatkan itu ada bantuan obat-obatan, makanan sudah masuk ke Gaza, hanya bantuan bahan bakar yang belum masuk. Dari Mas Fikri sendiri, apakah betul itu sudah ada distribusi obat-obatan bantuan lainnya kecuali bahan bakar? Ya, memang kami juga mendapatkan bahwa distribusi bantuan kemanusiaan, truk-truk sudah ada beberapa yang masuk ke jalur Gaza, namun sampai saat ini kami yang ada di Rumah Sakit Indonesia di jalur Gaza Utara belum mendapatkan kabar bahwa bantuan-bantuan tersebut bisa masuk ke jalur Gaza Utara, mengingat pihak militer Israel juga sampai saat ini membombardir jalur Gaza Tengah yang mereka memang menargetkan untuk memisahkan jalur Gaza Utara dan juga Selatan. Dan juga jalur Gaza Utara juga sudah banyak tank-tank yang sudah masuk, akibatnya jalur Gaza Utara ini saat ini dalam keadaan mencekam sekali. Baik, Prof. Untuk menghentikan kejahatan kemanusiaan yang terjadi di Gaza Palestina, ini PBB kan sudah melakukan voting 120 negara setuju gencatan senjata, tapi Benyamin Netanyahu menyatakan bahwa Israel tidak akan mungkin atau menolak gencatan senjata itu. Jadi Israel mengabaikan PBB, lalu bagaimana untuk bisa menghentikan kejahatan kemanusiaan atau perang di sana?
Ya, begini. Jadi Israel itu menganggap bahwa dan memang betul PBB itu bukan pemerintahan dunia, Ya. bukan sesuatu yang ada di atasnya Israel. Jadi ini merupakan sebuah organisasi internasional yang memang Israel sebagai anggota, tapi kalau ada resolusi yang Israel anggap tidak berpihak, maka dia akan mengatakan saya negara yang berdaulat dan saya tidak tunduk pada resolusi tersebut. Tetapi kan kita sebenarnya ingin merekam bahwa bagaimana sikap dunia. Sikap dunia 100 lebih negara meminta untuk diadakannya penghentian terhadap serangan. Karena apa yang dilakukan oleh Israel ini sudah tidak proporsional. Kalau katakanlah mereka marah sama pejuang-pejuang Hamas, silakan kejar pejuang Hamas. Ya. Bukan kepada rakyat sipil, anak-anak, orang tua, perempuan. Itu namanya pengecut kalau seperti itu. Nah, ini yang dunia ingin mengatakan kepada Israel bahwa Anda salah dan Anda ini tidak proporsional. Bahkan ada kecurigaan bahwa mereka sekarang ini akan masuk ke Gaza melalui serangan darat. Itu sebenarnya untuk apa? Melakukan genosida, menghabiskan orang-orang Palestina. Yang kedua, akan mengambil wilayah yang diduduki, dimukimi oleh Palestina. Jadi mereka akan memperluas. Ini juga tidak boleh karena menurut hukum internasional perolehan wilayah dengan kekerasan itu tidak akan diakui. Tetapi namanya Israel, dia merasa bahwa saya ini diserang secara mendadak. Saya ini perlu aman dalam artian bahwa pejuang Hamas siapapun itu harus dia tangkap, harus dia pegang, harus diadili, harus dihukum mati, dan lain sebagainya. Nah, ini yang menurut masyarakat internasional, kalau misalnya Hamas silahkan, tapi jangan pegang perempuan, bayi, dan anak-anak, dan lain sebagainya yang tidak pernah teken kontrak untuk mati. Kira-kira seperti itu. Dan terus terang, dalam konteks masyarakat internasional yang berlaku masih hukum rimba, bukan hukum internasional. Yaitu siapa yang kuat, dia yang menang. Dari 14 yang menentang resolusi ini, Amerika Serikat ada di situ. Betul. Israel ada di situ. Ini yang kita bilang bahwa ini tidak fair seperti ini. Amerika Serikat ya mungkin karena ada lobby-lobby Yahudi, maka mereka membackup apa yang dilakukan oleh Israel. Tetapi Amerika punya standar ganda. Ketika katakanlah ada serangan-serangan Rusia terhadap Ukraina, mereka minta menghentikan. Tetapi sekarang serangan-serangan Israel kenapa kemudian dibiarkan begitu saja? Nah, ini yang jadi permasalahan. Kalau misalnya kita bicara kebijakan dari pemerintah Amerika Serikat, tentu kita tidak boleh menyerang warga Amerika Serikat karena warga Amerika Serikat juga ada yang mendukung, tidak setuju dengan dilakukan oleh Israel. Oke, tapi ini benar ya dengan meyakinkan bahwa ini adalah genosida yang dilakukan oleh Israel. Ya, kalau misalnya anak-anak kecil mau dihabiskan, itu kan berarti sama saja generasi muda Palestina akan dihabiskan. Itu kalau bukan genosida apa namanya? Kira-kira seperti itu. Padahal mereka selalu mengatakan, mereka yang di Israel ini, bahwa kami adalah korban genosida, tapi sekarang mereka adalah pelaku genosida. Menurut saya janggal cara berpikir seperti itu. Oke, apakah perlu pendekatan ke Amerika Serikat lebih masif lagi, meskipun resolusi Amerika Serikat adalah jeda kemanusiaan, bukan gencatan senjata, yang sifatnya ini lebih singkat dibandingkan gencatan senjata? Ya, jeda kemanusiaan itu kan untuk memfasilitasi mereka yang sakit, memasukkan obat-obatan, makanan, dan lain sebagainya. Karena kita tahu juga negara-negara yang berdekatan dengan Gaza, mereka juga tidak mau menerima eksodus masyarakat Palestina. Karena itu juga menjadi pekerjaan rumah yang sangat luar biasa, nggak mudah. Ya, kemahnya nanti, tempat MCK-nya, dan lain sebagainya. Nah, oleh karena itu, ini Amerika Serikat minta jeda kemanusiaan. Kalau menurut saya, harusnya minta Israel mengakhiri. Dan upaya apa yang kita bisa lakukan? Kalau saya selalu mengatakan seandainya berbagai kepala pemerintahan, kepala negara mau menelpon Presiden Joe Biden, menyampaikan bahwa demi kemanusiaan Amerika Serikat harus minta Israel untuk menghentikan. Demi supaya tidak terjadi perang dunia ketiga. Karena sekarang ini Iran saja sudah latihan perang. Mereka mungkin sudah siap untuk membela mereka yang di Gaza. Ini kan bahaya nih. Dan beberapa negara tidak hanya memutus hubungan diplomatik, tapi juga sudah siap untuk berperang.
Nah, ini artinya apa? Bisa-bisa Israel Amerika Serikat melawan dunia. Apalagi kalau negara-negara besar Cina dan Rusia sudah turun. Itu yang akan membahayakan dunia. Baik, terakhir untuk Mas Fikri, mungkin bisa disampaikan juga kepada masyarakat Indonesia di sini. Karena kan tadi Kementerian Luar Negeri juga sudah mengupayakan untuk mengevakuasi warga negara Indonesia. Bagaimana yang Mas Fikri lihat sana soal evakuasi dan apa yang akan disampaikan juga untuk masyarakat Indonesia? Mas Fikri. Sepertinya masih di mute, Mas Fikri. Boleh dibuka audionya? Mas Fikri. Baik, sepertinya ya, ada. Ya, cek. baik. Silakan Mas Fikri. Ya, memang 7 WNI yang ada di jalur Gaza sudah mengkonfirmasi bahwa mereka akan mengevakuasi dan juga sudah ada sebagian WNI yang alhamdulillah sudah berhasil dievakuasi. Namun saya dan juga 2 relawan lainnya insya Allah akan tetap terus berada di jalur Gaza untuk membantu masyarakat Gaza terutama di Rumah Sakit Indonesia dan juga kami berharap doa untuk dari seluruh masyarakat Indonesia untuk keselamatan WNI yang ada di jalur Gaza, terutama juga masyarakat Palestina dan juga doakan untuk kemerdekaan Palestina dalam waktu dekat. Baik, terima kasih Mas Fikri. Hati-hati di sana, stay safe, selalu dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Esa. Terima kasih juga Prof. Fik sudah berbagi pandangan bersama kami di Sapa Indonesia malam hari ini. Selamat malam.